Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ba'da salat subuh ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini, masjid yang kita cintai, Raudhatul Jannah, semoga kita bersama-sama kelak nanti berada di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, saya bacakan ayat tadi yang termaktub di dalam surah Hud, surah urutan yang ke-11. Kita harus merenungkan bahwa Al-Quranul Karim, kitab yang paripurna ini, yang terdiri atas 114 surah, semua kalau kita hitung ayat demi ayat yang termaktub dalam Quran, hampir bisa dipastikan 75% itu berkaitan dengan qissah. 25% sisa dari 100% itu, jadi 75 banding 25%, semua terkait dengan hukum syariah. Jadi kalau begitu perbandingannya itu tidak seimbang sebenarnya. 75% qissah, 25% hukum syariah. Cuma masalahnya kebanyakan kita kalau mengkaji agama, mayoritas yang 25% itu yang selalu disosialisasikan. Sementara yang 75% berkaitan dengan qissah hampir minim disampaikan. Itulah sebabnya kita mencoba untuk mentadabbur ayat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ungkapan atau istilah Inna Ibrahima lahalimun, ada ungkapan kata kunci halim. Ini bukan istilah yang sembarangan dipakai dalam Quran. Ini istilah yang sangat spesial. Ini istilah yang sangat khusus. Dan yang mengatakan demikian adalah Rabbul Alamin. Dengan bahasa sederhana yang menguatkan siapa itu tokoh yang dimaksud adalah Dia yang menciptakan sendiri. Dia yang menguji. Dia yang selalu membersamai sang tokoh yang dimaksud. Sehingga Allah bersumpah kepada kita dengan ungkapan inna, sesungguhnya Ibrahima, yakni Ibrahim, lahalimun, benar-benar memiliki karakter yang halim. Apa itu karakter yang halim? Ini hanya merupakan stempel. Tetapi stempel ini ada pembuktian. Dan pembuktiannya itu termaktub pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, pagi ini saya bawakan satu kitab tafsir
Tafsir ini berjudul At-Tafsirul Basit. At-Tafsirul Basit ini ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi. Beliau wafat tahun 468 Hijri. Sedangkan kita ini sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1447. Berarti masuk kategori abad ke-15 Hijri. Sedangkan Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi, beliau wafat tahun 468 Hijri, berarti ini masuk kategori abad ke-5 Hijri. Berarti antara abad ke-5 Hijri hingga abad kita, abad ke-15 Hijri, jaraknya sudah 10 abad selisihnya. Ya kan? 10 abad itu kira-kira berapa tahun? Nggak salah? Nggak salah, 1000 tahun. Iya, betul memang. Kalau 1000 tahun itu masa yang singkat atau masa yang panjang? Masa yang panjang. Berarti kita harus paham di sini, ilmu kita, maksudnya ilmu agama ini tidak muncul tiba-tiba. Tetapi warisan ilmu ini kita dapatkan dari para pendahulu yang sampai pada generasi salafus salih sebelumnya. Dan itu bertahan sampai hari ini. Itulah sebabnya alhamdulillah sanad ilmu yang kita dapat ini nyambung sampai generasi awal. Di ayat 69 dari surah Hud, beliau menjelaskan berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, wa qauluhu ta'ala, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan sungguh, lagi-lagi dipakai menggunakan kata laqad, sama seperti kata tadi inna. Istilah yang dipakai beda tapi maksudnya sama. Walaqad ja'at, dan sungguh telah datang rusuluna, para utusan kami, Ibrahim, kepada Ibrahim, bil bushra, membawa satu kabar sukacita. Kemudian beliau menjelaskan, Al-Imam yang tadi penulis kitab ini, wal muradu bir rusuli hahuna al malaika. Saya ulangi lagi, wal muradu bir rusuli hahuna al malaika. Qala Ibnu Abbas wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Kira-kira jenengan tahu maksudnya ini? Insya Allah paham ya. Minimal yang belakang tadi. Yang awal nggak tahu apa itu. Begini. Wal muradu bir rusuli. Yang dimaksud dengan istilah ar-rusul. Hahuna, pada ayat yang dimaksud ini adalah al-malaika, yakni para malaikat. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi yang paling populer. Berarti ini bukan tokoh sembarangan. Ini yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hum Jibril wa Mikail wa Israfil. Mereka yang dimaksud, yakni al-malaikah, itu adalah Jibril wa Mikail wa Israfil. Ketika saya baca kitab tafsir ini, saya mencoba untuk merenung lebih dalam. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini, dan itu termaktub di dalam semua kitab tafsir. Bukan hanya kitab tafsir ini,
Semua kitab tafsir yang ada di koleksi rumah saya itu saya buka rumah. Ternyata semua mengatakan demikian. Berarti ini merupakan berita yang miring atau berita yang populer? Populer. Dicatat dalam semua kitab tafsir, mulai generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Maksudnya dimulai dari generasi tulisan dari penulis kitab tafsir yang pertama yang kita kenal dengan sebutan Al-Muqatil Ibn Sulaiman. Beliau wafat tahun 205 Hijri. Berarti abad keberapa itu? Abad ketiga. Kemudian abad keempat. Kemudian abad kelima. Abad keenam. Abad ketujuh. Sampai abad kita sekarang, penulis kitab tafsir semua mendokumentasikan hal yang sama. Bayangkan. Berarti ini sesuatu yang dahsyat. Oke. Selain itu, saya mencoba untuk membandingkan apakah betul ini tercatat dalam peristiwa sebelum Quran diturunkan. Kalau Quran diturunkan itu kan abad ke-7 Masehi. Dan ketika saya cek betul, di dalam kitab Yahudi ada informasi hal yang sama. Cuma bahasanya beda, tapi mirip-mirip. Di dalam teks kitab Yahudi itu disebutkan begini. Bos losa enoshim le Avraham. Sampai ngerti? Saya ngerti. Ya, tapi kalau saya berikan clue-nya pasti paham tuh. Bo telah datang. Slosa bahasa Arabnya salata. Artinya berapa? 3. Enoshim kalau bahasa Arabnya anas. Berarti apa? Manusia. Nah, nggak ngerti kan? Ngerti, makanya belajar itu kalau sudah ngerti enak. Bos losa enosim, telah datang 3 orang le Avraham kepada Ibrahim. Siapa yang dimaksud 3 orang ini? Ternyata di situ ada penjelasan dalam kitab Humash Hamisha Khumsetar disebutkan Bo slosa mal'achim le Avraham hem Gabriel Mikhael, Rafael. Nampak bisa ngulangi lagi? Bisa ngulangi lagi? Telah datang 3 malaikat kepada Abraham. Siapa mereka? 1 Gabriel, 2 Mikhael, 3 Rafael. Berarti kesimpulannya Gabriel sama dengan Jibril. Mikhael sama dengan Mikail, Rafael sama dengan Israfil. Jadi kalau sampean punya teman namanya Pak Rafael, berarti itu maksudnya sama dengan Israfil. Kalau punya teman namanya Pak Gabriel, Gabriel Prayitno misalnya, berarti itu maksudnya sama dengan Jibril. Jadi Gabriel, Jibril. Mikhael, Mikail. Bahasa Inggrisnya Michael. Bahasa Prancisnya Michel. Kalau bahasa Jawanya Mail. Nah itu hanya bergurau saja supaya nggak sepaneng. Yang ketiga Israfil atau Rafael. Ini menjadi tanda bahwa ini bukan sesuatu yang spesial dalam Islam. Tapi semua mencatat mengenai hal ini. Bukannya kita Muslim, Katolik pun tahu mengenai hal ini. Kristen tahu, apalagi Yahudi, semua tahu. Karena kitab suci yang bicara soal ini, Nabi Ibrahim dapat tamu, itu tercatat rapi. Nah, sekarang kenapa sampai Allah berkata Inna Ibrahim ala halimun? Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Arti harfiah halim itu biasanya diterjemahkan penyantun. Apa itu penyantun? Bagaimana pembuktian penyantun itu? Bagaimana sehingga itu tervalidasi dalam Quran? Ternyata betul. Nabi Ibrahim itu dapat tamu, tamunya itu langsung wujudnya itu malaikat atau bukan?
Bukan. Wujudnya manusia. Itulah sebabnya dalam Quran menggunakan redaksi rusul. Biasanya dalam Quran istilah rasul artinya satu orang, rasul, atau rusul berarti banyak orang, itu mesti wujudnya kayak kita. Contoh misalnya ya, Nabi Isa alaihissalam tercatat juga dalam Al-Quran. Beliau berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini seorang Rasul bagi kalian semua. Berarti Nabi Isa mengatakan dirinya adalah seorang Rasul. Dan blegernya kayak sampean. Tahu maksudnya blegernya? Nah, wujudnya. Oke. Dan beliau juga berkata di ayat surah As-Saff, surah 61 ayat ke-6 itu. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel akan datangnya seorang rasul setelah aku, yakni yang bernama Ahmad. Berarti ini blegernya manusia. Jadi istilah rasul itu konteksnya di situ. Itulah sebabnya kita belajar. Kalau begitu, yang datang kepada Ibrahim alaihissalam, tamu yang datang itu sebagai orang asing, itu wujudnya kayak kita. Berarti Nabi Ibrahim sadar nggak bahwa itu yang datang malaikat? Nggak sadar. Tapi coba, bagaimana akhlak Nabi Ibrahim itu? Dia kemudian bergegas menyuguhkan sesuatu kepada tamu itu yang disebut dengan bi'ijlin hanid. Apa itu ijl? Ijl itu kalau bahasa Jawanya lebih tepat diterjemahkan pedet. Tahu pedet? Pedet itu anak sapi, bukan sapinya, ya, tapi anak sapi yang matang. Jadi itu sesuatu yang disuguhkan. Kemudian kita berpikir begini, kenapa harus itu yang disuguhkan? Itu kan konteksnya zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu salah satu di antara suku nomaden. Tahu suku nomaden? Beda dengan kita. Kita ini menetap. Properti yang kita punya sekarang itu ukurannya apa? Umumnya mobil, ya, rumah, kemudian apa lagi? Ya, pokoknya ya begitulah orang modern. Tapi kalau zaman itu, kekayaan itu dinilai dari ternak yang terbanyak yang dia punya. Jadi kalau begitu, Nabi Ibrahim waktu itu orang biasa, orang yang kaya? Orang yang kaya. Peternak besar. Yang disuguhkan itu adalah pedet, anak sapi, ijl bahasa Arabnya. Nah, pertanyaannya sekarang, itu suguhan biasa atau suguhan istimewa? Lah kok sampean tahu? Nah, sekarang kalau kita membeli makanan sate saja, sate yang kita cari itu, kita semua ya, itu sate cempe atau sate daging biasa? Kenapa yang dipilih cempe? Pertama, empuk, enak, spesial ya. Kira-kira itu harganya murah atau mahal? Berarti sudah paham ya. Jadi itu suguhan mahal, bukan suguhan biasa. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks ayat ini itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan yang terbaik kepada orang asing yang dia tidak kenal. Nabi Ibrahim melihatnya sebagai berkhidmat kepada sesama. Dia tidak melihat pada casing seseorang. Dan sebetulnya kita harus paham di sini, Ibrahim alaihissalam itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi beliau pangkatnya itu sampai pada ulul azmi. Kalau saya ibaratkan dalam konteks kepolisian, pangkatnya Nabi Ibrahim itu sudah komjen. Tahu komjen? Jenengan tahu bedanya komjen, brigjen,
dan irjen. Kalau brigjen itu bawah, di atas brigjen irjen, di atas irjen komjen. Nabi Ibrahim alaihissalam sadar dirinya itu pangkatnya itu komjen, tetapi perhatikan, dia tidak melihat tamu asing itu pangkatnya apa. Dia nggak lihat tujuannya apa, dia nggak lihat namanya siapa, dia nggak lihat. Namanya saja istilahnya asing, orang asing. Berarti ini akhlak yang dipertontonkan di hadapan kita, bahwa beliau itu adalah orang yang sangat demikian unggul akhlaknya, tidak melihat siapapun. Ini pelajaran bagi kita semua. Kita ini jangan sampai melihat itu hanya sekedar kulitnya. Senyampang dia manusia, hargailah sebagai manusia. Jangan tebang pilih, karena tebang pilih itu bukan akhlaknya Allah. Inilah Nabi Ibrahim. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau seandainya Nabi Ibrahim sejak awal itu tahu yang datang itu malaikat sejak awal misalnya tahu, kira-kira yang disuguhkan Nabi Ibrahim apa? Kira-kira? Loh kok sapi? Sapi dengan pedet lebih mahal mana? Tidak mungkin disuguhkan sapi. Pasti di atas pedet. Kira-kira di atas pedet itu apa? Ya nggak ada. Itu sudah yang terbaik. Ini pelajaran bagi kita, bahwa siapapun mereka harus kita berikan sesuatu yang terbaik apa yang kita punya. Itulah akhlak yang disodorkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Allah berkata, Inna Ibrahima lahalimun. Sesungguhnya Ibrahim memiliki karakter yang halim. Kayak begini, itu gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Gampang sebetulnya, gampang diucapkan. Susah dilakukan. Nah, ini kadang-kadang memang antara kita dengan Al-Quran itu ada gap. Tapi bagaimana gap itu bisa dihilangkan? Maka harus ada keridhaan pada diri kita itu untuk bisa sama dengan Quran. Nah, itulah sebabnya kita belajar hidup ini melalui Al-Quran itu. Jadi Quran itu bukan sekedar hanya dibaca, tapi sekaligus Quran itu menjadi darah daging kita itu. Semampu kita, sebisa kita. Yang penting kita betul-betul mau menyesuaikan dengan Quran. Bukan Quran yang disesuaikan dengan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari kesalahan. Tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari kekhilafan. Tetapi berbahagialah orang yang melakukan kesalahan dan kekhilafan, kemudian dia memperbaiki diri. Manusia itu semakin belajar, semakin baik, makomnya semakin naik. Dan itulah yang Allah inginkan. Dan itulah arti dari tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Pendidikan itu ada level, terus ke atas, sampai menuju puncak. Dan itulah yang disampaikan dalam Quran. Nabi-nabi semua begitu. Semua begitu. Nabi saja yang sudah levelnya itu menurut kita tinggi, tetap dididik untuk makomnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan kiai, apalagi anaknya kiai, bukan siapa-siapa kan kita. Tetapi kita belajar untuk menaklukkan hawa nafsu ini di bawah Al-Quranul Karim. Nah, poin pertama tadi. Poin yang kedua, ini menarik. Kenapa? Ada sinergi antara Ibrahim sebagai suami dan Sayyidah Sarah sebagai istri. Kebetulan di sini kan kebanyakan sudah rumah tangga kawak-kawak kan di sini. Ya, toh? Ya sama seperti Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah itu rumah tangganya sudah lama. Tetapi perhatikan yang dipaparkan dalam Quran ini, pengakuan sang istri dan pengakuan sang suami itu sama, jujur, sama-sama jujurnya, mengakui kelemahan.
Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah di ayat ini? Ketika malaikat itu datang, beliau tidak melihat. Karena apa? Wamra'atuhu qa'imah. Sang istri itu berdiri di balik tabir, tapi mendengar percakapan antara Nabi Ibrahim dan tamu asing tadi. Mendengar apa? Bahwa nanti istrimu itu akan melahirkan jabang bayi. Nah, sebagai manusia perempuan, dia kebingungan, makanya dia berkata dengan ekspresi. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dengan ekspresi. Ekspresinya diwakili dengan sebutan fadhahikat. Dia tersenyum, dia tertawa. Tertawa atas apa? Berita itu yang sebetulnya tidak mungkin terjadi atas kehidupan dia sebagai wanita yang sangat tua. Dan itu pengakuan dia sendiri. Ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha. Aku ini sudah sangat tua dan suamiku ini justru lebih sangat tua. Wa hadha ba'li shaykha. Ini pengakuan langsung, mengakui kelemahan dan sekaligus kejujuran dari lisan seorang manusia perempuan yang bernama Sayyidah Sarah. Hal seperti ini dikonfirmasi dari ucapan suaminya sendiri, tapi di surah lain ya, surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-39. Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, alal kibari, sangat tua, yakni Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Pertanyaannya sekarang, kalau Nabi Ibrahim berkata alal kibari, di masa yang sangat tua, suami istrinya berkata apa? Ana ajuzu, aku ini sudah tua. Wahada ba'li shaykha, dan suamiku ini juga sangat lebih tua. Berarti antara suami dan istri sama atau beda? Sama. Sama-sama tuanya. Pertanyaannya, panjenengan bisa bayangkan, tuanya itu usia berapa? Quran tidak ada penjelasan tuh. Hanya disebut tua. Tuanya itu tua bagaimana usianya? Ini dahsyatnya Quran. Quran kalau hanya menyampaikan informasi global, itu berarti apa yang tertulis di kitab sebelumnya itu sudah benar. Tapi kalau Quran menceritakan detail sekali, berarti apa yang tertulis di kitab sebelumnya itu mengalami perubahan. Itu bahasa Quran begitu. Kalau kita cermati, tidak ada informasi secara detail dalam Quran berapa usianya. Ternyata kalau kita cek ya, kitabnya Pak Ginting yang dulu, itu ternyata usia Sayyidah Sarah ketika ada tamu itu usianya sudah 90 tahun. Sedangkan usia Nabi Ibrahim waktu itu dapat tamu berapa tahun usianya? 100 tahun. Kira-kira ada nggak di sini yang usia 100 tahun? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. 90 tahun ada? Nggak ada juga. Berarti bisa bayangkan ya, usia yang sudah 90 dan 100 tahun, kira-kira ini ada nggak potensi untuk punya keturunan? Nggak mungkin. Secara manusiawi itu sangat mustahil bin mustajab. Tidak mungkin. Tapi disinilah, karena apa? Dia melakukan sesuatu yang sifatnya berkhidmat kepada sesama, hasilnya langsung spektakuler. Ada dampaknya. Dampaknya apa? Yang mustahil bin mustajab tadi menjadi kenyataan. Dan itulah yang dialami oleh keluarga Ibrahim dan istrinya ini. Bahkan bukan hanya itu, yang tidak mungkin terbayangkan, ternyata itu menjadi sesuatu fakta yang
Luar biasa. Ini hadiahnya bukan putra yang bernama Ishak, tapi sekaligus cucu yang nanti akan lahir. Coba bayangkan. Dirinya tidak mungkin punya anak, ya kan? Tetapi dapat gembira, dapat anak. Itu sudah mustahil bin mustajab tadi. Ini masih diperkuat. Anak itu nanti akan punya anak. Berarti yang dia bayangkan, dia terputus generasinya, sekarang justru akan diteruskan. Bukan satu generasi, tapi bergenerasi. Ini ibaratnya kalau bahasa kita, mendapatkan bukan hanya durian runtuh satu, tapi dapat durian satu truk. Paham yang saya maksud? Inilah kalau kita mau belajar melalui Al-Quranul Karim, bahwa kalau kita berkhidmat kepada sesama, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Satu. Yang kedua, kelemahan apapun yang ada pada diri kita, sampaikan apa adanya di hadapan Allah. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kadang-kadang kita ini nggak jujur, ya kan? Jangankan kepada Allah, kepada sesama juga sama. Padahal kalau mengutarakan apa adanya di hadapan Allah, Allah itu mau mendengar. Dan semua yang kita keluhkan di hadapan Allah, pasti Allah akan jawab. Tetapi ya begitu, harus bersabar. Nabi Ibrahim mengalami penderitaan, tidak punya keturunan, itu berapa lama? Berapa lama? Sampai paham nggak yang saya maksud tadi? Berapa lama kira-kira? Itu kan sampai usia 86 dapat Nabi Ismail. Kemudian dapat Nabi Ishak 100 tahun. Berarti menunggu keturunan itu berapa lama? Iya kan? Ini pelajaran apa bagi kita? Kesetiaan dalam rumah tangga itu penting. Kadang-kadang kita ini nggak setia dalam persoalan itu. Nabi Ibrahim dapat Sayyidah Sarah sebagai istri pertama sekian lama berumah tangga. Kemudian istri kedua, Sayyidah Hajar, itu dia cari sendiri atau dicarikan? Kalau sampean nyari dewe apa dicarikan? Sekarang ini real Ustadz Kiai itu nyari sendiri atau dicarikan? Kebanyakan nyari sendiri. Kalau Nabi Ibrahim enggak. Sampai keluar dari lisan istrinya, nikahi Hajar, oleh karena Hajar aku dapat keturunan. Berarti di situ ada keseimbangan antara suami dan istri, bisa dicontoh. Jadi tidak mentang-mentang sebagai suami dia penuh kuasa melakukan keputusan apapun. Enggak, dia dengar suara istrinya. Nah kalau kita dengar suara istri, kadang-kadang kita harus paksa, istri harus dengar suara kita. Nah, inilah kita belajar ya. Jadi jangan mentang-mentang kita suami itu otoriter dalam rumah tangga, nggak bisa. Istri berikan peran, dan peran itu ya kalau sama-sama saleh, hidupnya pasti benar. Dan itulah yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim. Dan Allah mengajarkan itu supaya apa? Supaya hidup ini jangan ada yang merasa paling. Tahu merasa paling? Pelajaran berharga ini. Coba lihat. Sayyidah Sarah istri pertama. Sedangkan Sayyidah Hajar istri kedua. Ya, perhatikan di situ. Kalau nomor 1 dengan nomor 2, kira-kira mana yang lebih superior? 1 atau 2? 2 atau 1? Jawab. Dari sini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Istri pertama justru dapat anak kedua. Istri kedua dapat anak pertama. Ayo, siapa yang merasa lebih utama di sini? Nggak ada. Kenapa? Kalau dia merasa sebagai istri pertama, ternyata dapat anak yang kedua. Kalau yang istri kedua minder, ternyata dapat anak pertama. Jadi sama-sama apa? Seimbang.
Tapi antara Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar sama-sama dapat anak pertama. Iya kan? Karena Sayyidah Hajar dapat Ismail, itu anak yang pertama dari beliau. Sayyidah Sarah dapat Ishak, juga anak yang pertama. Jadi nggak ada yang merasa aku paling super, kamu paling rendah. Nggak ada di sini. Itulah cara Allah mengajarkan supaya tidak ada yang superior. Beginilah cara Allah mendidik kita melalui tokoh yang bernama Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa belajar dua poin penting. Pertama, jangan lihat orang dari fisik. Kedua, akui kejujuran, kelemahan apapun yang kita punya ini, utarakan di hadapan Allah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Dan yang ketiga ini yang tambahan. Yang ketiga ini, setialah dengan pasangan. Jangan merasa sebagai superior dalam rumah tangga, kita menentukan segala-galanya untuk kehidupan keluarga ini. Ini bahaya. Dan itulah kita belajar melalui ayat Al-Quranul Karim. Baik, ada yang mau tanya soal ini? Ada? Oh ya. Saya mau tanya itu masalah istri. Masalah istri. Iya. Karena istri itu manusia. Dan karena orang membedakan nikah harus serta. Itu ya, di Nabi. Nah, itu gimana? Kita sudah kalau mampu, kalau mampu satu aja. Nah, kalau mampu gimana? Tidak boleh. Kita dikatakan nggak setia. Gimana ini? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus mewakili kita semua sebetulnya. Sebagai laki-laki. Tapi jangan lupa di belakang ada ibu-ibu, ya. Memang dalam Al-Quran ayatnya begitu. Nggak perlu saya sebutkan ayatnya ya. Kita semua tahu. Dan itu selalu disampaikan di forum-forum keagamaan. Tapi seringkali kita lupa. Ayat Al-Quran itu tidak langsung muncul tiba-tiba. Ada asbabun nuzul. Ada sebab-sebab turunnya ayat. Kalau berkaitan dengan 4 tadi, ketika ayat itu turun, bangsa Arab waktu itu bahkan lebih dari 4. Bisa 10, bisa sekian, bisa sekian. Maka Quran datang membatasi. Dan pembatasannya itu sampai pada 4 itu. Pada konteks itu. Ya, itu yang pertama. Jadi ada kaitan dengan asbabun nuzul. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi. Dia mempraktekkan langsung pesan Al-Quran itu dalam konteksnya sebagai seorang Nabi. Nah, perhatikan, risalah kenabian ini penting dibaca melalui Sirah Nabawiyah. Tahu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah itu kisah Nabi yang tertulis dalam kitab-kitab, ya, sejarah Nabi sendiri. Istri Nabi yang pertama, siapa namanya? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pertanyaannya, ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, berapa istri Nabi? Berapa? 1 atau 2? 2 atau 3? 3 atau 4? Perhatikan tuh. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal, baru kemudian Nabi menikah lagi. Dan pernikahan Nabi itu bukan sekedar menikah tanpa sebab. Ada persoalan. Apa itu? Hadiah dari Mesir misalnya. Yang asalnya adalah seorang hamba sahaya, kemudian dinikah oleh Nabi menjadi merdeka. Apa bedanya hamba sahaya dengan merdeka? Berarti statusnya itu sama atau naik? Naik. Yang kedua, karena pernikahan politik. Ya kayak raja-raja dulu. Ya. Jadi konteksnya itu ada, bukan sekedar
ambil sana, ambil sini, ambil situ, ambil sono, nggak begitu. Kemudian ketika Nabi punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali istrinya berapa? Ketika nikah dengan Sayyidah Fatimah, berapa istrinya? 1. Ketika meninggal, baru nikah lagi. Begitu caranya yang termaktub dalam kitab sirah. Lalu bagaimana cara kita membaca Quran 2, 3, 4? Harus dikomparasi dengan sirah itu. Jadi bukan pokoknya ambil sana, ambil sini. Saya kadang-kadang merenung juga ya, merenung begini. Guru saya itu kan Kiai Haji Abdullah Wasiat. Saya tidak pernah dapat informasi miring sampai beliau meninggal. Dia setia dengan istrinya ini. Nggak pernah lirik sono, lirik sini, nggak pernah. Saya belajar dari situ. Dan komitmen itu penting. Berarti menikah itu ya ada sebabnya. Kalau memang diizinkan oleh istri pertama, itu lebih baik. Tapi kalau tidak diizinkan oleh istri yang pertama, itu akan terjadi selintutan. Makanya yang terjadi kebohongan. Misal, saya punya teman, tapi nggak saya sebutkan ya namanya. Karena nanti, ya nggak perlu dicontoh memang. Pada acara tertentu yang dibawa ini, si A. Pada acara berikutnya yang dibawa si B. Berarti kita kan berpikir, oh berarti ada ini, ada itu, ya kan? Nah, yang ada masalah, itu bukan masalah kita. Tapi tiba-tiba di satu momen yang lain, keduanya datang dan bertengkar di situ. Berarti keduanya tidak sama-sama tahu, dan kita dengar sendiri, keduanya nggak sama-sama tahu. Berarti selama dia hidup berumah tangga, itu terjadi kebohongan nggak? Kebohongan. Nah, masalahnya pernikahan kalau ada kebohongan, kira-kira itu sakinah, mawaddah, warahmah atau tidak? Nah, poinnya di situ. Bukan masalah 2, 3, 4 boleh atau tidak, tapi poinnya, sudahkah rumah tangga itu dilakukan dengan prinsip yang benar? Sakinah, mawaddah, warahmah, atau memendam kebohongan? Kan lucu kalau dalam rumah tangga misalnya, ya mau kemana? Besok aku mungkin 3 hari nggak pulang ya, karena aku ada bisnis dengan Pak Direktur misalnya. Padahal bukan Pak Direktur itu, direktur itunya. Berarti kan bohong. Iya kan? Ini yang menjadi masalah. Dan itu kalau diketahui oleh non-muslim, justru yang terciderai itu kita atau Islamnya? Islamnya, bukan kita. Padahal pelakunya siapa? Kita. Berarti kita menciderai Islam enggak di situ? Iya. Jadi jangan sampai Islam itu rusak gara-gara perilaku kita. Nah, kalau mampu ya enggak apa-apa, tapi tolong prinsip sakinah, mawaddah, warahmah itu tegakkan sehingga tidak ada saling curiga dan sebagainya. Saya kira kalau saya bicara begini, insya Allah ibu-ibu nggak ada yang menentangnya. Iya kan? Nggak ada yang menentangnya. Karena apa? Karena didasarkan pada prinsip saling apa? Percaya. Percaya. Saya punya teman di Malaysia itu. Orang kaya memang. Tetapi antara istri satu dengan yang lain tahu, sama-sama tahu. Dan berkumpul bersama biasa. Kenapa? Yaitu tadi, ada prinsip sakinah, mawaddah, warahmah yang dijaga. Nah, kalau selintutan, tahu selintutan ya? Itu bukan sakinah, mawaddah, warahmah, laknat itu nanti jadinya. Anak jadi saling cedera, ya kan? Cucu juga begitu. Yang merusak itu kita sendiri. Jadi yang merusak agama itu atas nama agama. Bukan agama itu sendiri. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti prakteknya
Jangan sampean yang praktek, yang betul-betul yang benar hidupnya itu yang bisa kita contoh. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Oh, ada lagi. Kita kalau memandang orang itu bukan dari jangan dikasih nanti pertanyaannya di zaman akhir seperti ini yang selalu mau yang kita lihat adalah kekayaan kaya itu berarti di bawah masyarakat berarti kita ini berada di akhir zaman. Akhir zaman itu yang dinilai kebanyakan cara ngukurnya itu dari materi. Itu sudah ketahuan deh di mana-mana. Nggak usah begitu. Kalau kondangan saja orang itu berlomba-lomba menunjukkan apanya. Itu kondangan. Sekolah juga begitu. Ngantar anak sekolah itu pakai kendaraan biasa atau kendaraan yang luar biasa. Apalagi kalau sekolah yang favorit itu, coba bayangkan. Karena ingin tunjukkan saya ini, ya kan? Kalau begini caranya terus, nanti anak-anak kita itu terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya materialistik. Coba deh ikuti seperti cara pendidikan di Jepang. Dilarang orang mengantarkan anak-anaknya dengan kendaraan pribadi. Itu di Jepang untuk yang level dasar, dan dilatih itu semua. Pakai kereta bawah tanah itu loh. Nah, ngantarnya kayak pakai itu. Nggak boleh pakai kendaraan pribadi. Kayaknya kalau di Indonesia diterapkan begini itu bagus. Cuma masalahnya kita mau atau tidak. Masalah yang makan gratis itu sekarang udah dimanipulasi juga, ya toh? Kadang-kadang sampai garuk-garuk saya nih, gimana caranya ya? Pakai ini dimanipulasi, pakai itu dimanipulasi. Jadi bagaimana supaya kita hidupnya benar? Ya jangan melihat dari itu sekarang, jangan lihat dari itu. Dan maaf saya harus ngomong, apalagi ini di live. Ustadz atau kiai kalau sudah masuk dalam materialistik ini bahaya. Makanya kadang-kadang aneh juga, ada ustadz pakaiannya tuh kayak artis gitu. Ini kan berarti nggak memberikan contoh yang terbaik. Paham maksud saya? Maksud tak jelas no? Nggak perlu kan? Nah, kan nggak begitu seharusnya. Berikan teladan yang terbaik. Jangan sampai ada kesannya itu materialistik. Itu bahaya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, kita pun juga begitu. Yang ngono ya ngono ning aja ngono gitu loh. Tahu maksudnya ya? Ngono ning aja ngono. Tapi yang penting adalah menjaga marwah. Tidak memposisikan high class. Nah, itu jangan sampai begitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan ini dan semoga bisa diterapkan dalam hidup kita. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.